Oke, shalom semua. Selamat pagi Kak Delvi. Pagi kok. Ya, selamat pagi semua adik-adik yang di rumah, di sekolah minggu dimanapun kalian berada. Ya, hari ini ada kabar baik nih Kak Delvi. Wah, apa itu Ya, kok? minggu ini kita terakhir ibadah online. Wah, Jadi haleluya. minggu depan kita akan mulai ibadah tatap Muka. Ya, Oke dimulainya kok. nanti pukul 8.30. Ya, Oke, jadi puji adik-adik Tuhan. mulai minggu depan nanti kita akan mulai ibadah di gereja sama-sama. Ya, mulainya pukul setengah 9, 8.30. Tapi minggu ini kita tetap semangat ya, kita ibadah secara online. Ya, siapkan hati pikiran kita, Alkitabnya, kita akan memuji menyembah Tuhan dan juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Oke, sama-sama kita mau pertama kita naikkan pujian, katakan semua baik. Bapa yang baik, terima kasih kami ucapkan atas kasih-Mu kami ada saat ini. Kami bisa berkumpul secara online dimanapun kami berada. Kami untuk bersama-sama memuji menyembah nama-Mu. Kiranya Roh Kudus urapan-Mu mengurapi setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani, juga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, agar mereka rindu untuk bersama-sama Bapa menikah nama-Mu. Lebih mereka rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Bapa, berikan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Kami siap untuk bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, shalom sekali lagi ya Kak Delvia. Shalom. Ya, minggu ini
Di bulan April nanti kita juga sebentar lagi akan merayakan Jumat Agung dan juga Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tetap semangat. Sebenarnya kita akan naikkan pujian lagi. Hari ini kurasa hati yang gembira ya. Katakan hati yang gembira adalah obat. Amin. Sama-sama katakan Hati yang gembira adalah obat. hati yang gembira. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang datang berikan Tuhan. Hati yang gembira Amin. Ya, puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, firman Tuhan katakan. Amin. Tapi semangat yang patah meringkan tulang. Pasti anak-anak di rumah selalu semangat, Semangat ya, Ko. ya, jangan patah semangat, tapi kita harus selalu bersuka cita karena Tuhan Yesus sungguh baik. Ya, kita sama-sama memberikan pujian lagi sekarang kita katakan oleh darah anak domba. Ya, kita sudah ditebus dan diselamatkan. Amin. Tepuk tangan adik-adik yang di rumah juga ya, nyanyikan suaranya yang keras. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya
bersyukur karena Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Ya, sebentar kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Kawani. Ya, sebelumnya kita mau naikkan pujian pertama kali dengar firman Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami dan sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini. Itu semua oleh karena anugerah dan berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pimpinlah kami pada saat ini Tuhan, bukalah setiap hati pemikiran kami Tuhan, supaya kami bisa dapat memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik di rumah, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 45 sampai 44. Sekali lagi ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Adik-adik di rumah membacanya di dalam Alkitab masing-masing dan kakak juga di sini akan membacakannya. Judul perikop yaitu memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mungkin kita tidak asing dengan yang namanya kata mukjizat. Mukjizat adalah tanda ajaib yang hanya terjadi oleh karena Tuhan. Sekali lagi, mukjizat adalah yang hanya terjadi oleh karena Tuhan. Adik-adik mungkin sering kita dengar mukjizat dari perjanjian baru, yaitu 5 roti 2 ikan. Dan yang makan pada saat itu adalah 5.000 orang dan sisanya lagi 12 baku. Itu sering kita dengar dan sering kita membaca dari perjanjian baru. Tetapi ada juga mukjizat di perjanjian lama, di mana salah satunya adalah Elisa. Di mana sebelum kita membaca tadi yang pasal 4-nya ini, yang pasal pertama yaitu
ada seorang perempuan janda yang ditinggal oleh suaminya karena suaminya sudah meninggal, dan pada saat itu mereka mempunyai utang banyak sekali. Dan dia berkata begini, apakah yang kuberikan kepada kalian? Saya tidak punya apa-apa selain minyak dibuli sedikit sekali. Dan pada saat itu banyak orang yang datang ke rumahnya menagih dia, dan sehingga dia datang ke Elisa. Dan pada saat itu terjadilah mukjizat juga pada saat itu, sehingga mukjizat terjadi sehingga minyak itu menjadi banyak, dan sehingga perempuan janda itu menjualnya dan dia bayar utang-utangnya. Itu juga adalah salah satu mukjizat yang dilakukan Elisa pada saat itu, dan masih banyak lagi mengenai mukjizat yang dilakukan oleh Elisa. Elisa adalah seorang nabi utusan Allah yang memberitakan kabar baik. Dialah yang menjalankan pelayanan dari Elia. Adik-adik di rumah, dalam pembacaan kita juga pada saat ini terjadilah sebuah mukjizat juga, di mana Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu, yaitu 20 roti. Dia membawa kepada abdi Allah. Kalau abdi Allah itu zaman dulu adalah yang bekerja di bait suci. Kalau kita sekarang adalah hamba-hamba Tuhan atau Bapak Pendeta, Bapak Gembala, itu adalah abdi Allah pada saat itu. Dan pada saat itu terjadilah kelaparan yang begitu menyiksa kehidupan orang-orang pada saat itu. Dan bagi orang yang tidak mempunyai bekal untuk melewati hari itu akan merasa kelaparan, akan merasa kekurangan. Kita tidak bisa bayangkan pada saat itu mereka mau makan tidak ada yang bisa dimakan. Mereka mau minum tidak ada yang bisa diminum. Lalu bagaimana dengan kehidupan mereka? Dan pada saat itu Baal Salisa ini dia datang kepada seorang abdi Allah atau yaitu Elisa. Dia memberikan sebagai persembahannya kepada Elisa, yaitu roti berapa tadi? 20 roti jelai gandum. 20 roti jelai gandum pada saat itu. Dan pada saat itu ada banyak orang-orang di sekitar itu, di tempat itu, dan Elisa berkata kepadanya, bagikanlah roti itu kepada mereka. Dan pelayannya berkata kepada Elisa, bagaimana mungkin Tuhan bisa kami membagikan ini dengan 100 orang dan rotinya juga hanya 20 istilahnya 20 biji. Kalau dibagi berarti sedikit-sedikit sekali. Berarti tidak cukup untuk dimakan 100 orang. Tetapi Elisa terus berkata kepada mereka, bagikanlah kepada mereka. Dan pasal yang terakhirnya mengatakan di sini, lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Dan Elisa berkata pada saat itu, pasti ada sisanya. Dan ternyata pada saat mereka membagikan itu, ada sisanya, ada lebihnya. Dan itu adalah salah satu mukjizat Tuhan juga terjadi pada saat itu. Apa yang perlu kita pelajari dari pembacaan kita pada saat ini adik-adik? Yang pertama, Elisa pada saat itu dia tidak memikirkan dirinya sendiri, walaupun keadaan pada saat itu kelaparan, kekurangan, dan lain sebagainya, istilahnya penyiksaan, kelaparan, mau makan tidak ada, mau minum tidak ada, dan ada banyak yang sangat kelaparan. Tetapi Elisa tidak memikirkan dirinya, walaupun itu sebenarnya dari Baal Salisa itu untuk dia, tetapi dia tidak memikirkan.
Dan dia tidak melihat juga di sampingnya, entah itu keluarganya, entah itu saudaranya, entah itu temannya, tetapi dia melihat orang yang 100 orang pada saat itu sama di matanya. Dan sehingga dia membagikan itu. Dia tidak peduli dengan dirinya. Dia tidak peduli dengan walaupun punya dia dikasih, tetapi dia tidak peduli, tetapi dia tetap mengasihi orang sekitarnya. Adik-adik, begitu pula juga kita di rumah. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan sesuatu, kita jangan memandang, kamu saya tidak kenal, kamu bukan teman saya, kamu bukan orang tua saya dan lain sebagainya. Tetapi ketika seseorang membutuhkan sesuatu dari kita, selagi kita mampu, kita akan memberikan kepadanya, kita akan menolong dia. Kita akan mengasihi dia tanpa memandang ini siapa, ini siapa, itu siapa. Jangan seperti begitu. Kita memandang semua orang adalah baik. Kita memandang semua orang adalah sama-sama seperti Tuhan memandang kita. Dia tidak membeda-bedakan kita. Dia tidak mengatakan, kamu bukan famili saya, kamu bukan keluarga saya, kamu bukan saudaranya saya. Tuhan tidak pernah melihat seperti begitu. Tuhan melihat kita sama di matanya. Nah, dalam pembacaan kita pada saat ini adik-adik, mengajarin kita untuk saling mengasihi, untuk menolong orang yang membutuhkan tanpa melihat siapa dia. Sama seperti Elisa tadi, walaupun itu diberikan untuk dia, tetapi dia tidak mau mengambil untuk dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan diri orang lain. Dia memikirkan keadaan orang lain pada saat itu. Dan yang kedua adalah ketika kita mempunyai hati yang baik, hati yang tulus ikhlas untuk melakukan sesuatu, mukjizat Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca dari Lukas pasal 1 ayat 37 itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita tidak hanya mengandalkan pikiran kita untuk berdoa sesuatu. Contohnya kita berdoa, Tuhan aku mau jadi juara 1 bulan depan. Tetapi kita tidak berusaha. Tetapi kita terus berdoa, tetapi kita tidak berusaha. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menyatakan mukjizatnya kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak berusaha. Lalu lagi berdoa lagi, Tuhan aku mau jadi juara 1, dan dia kerja keras dan sehingga dia meraih juara 2. Dan dia menyalahkan lagi, ya Tuhan, kenapa engkau memberikan aku juara 2 padahal yang kuminta kepada engkau adalah juara 1. Dan ini adalah sering kita lihat dari teman-teman kita. Ini tidak boleh seperti begitu. Kita tetap berdoa, kita tetap berusaha, tetaplah memohon, tetaplah meminta, jadilah kehendaknya. Kita sebagai anak Tuhan, kita tetap memohon pada Tuhan, kita tetap meminta pada Tuhan, tetapi bukan karena keinginan kita, tetapi bukan karena hanya demi kesenangan diri kita tanpa memikirkan yang lain, tetapi kita serahkanlah kembali kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan kalau tidak terjadi sesuai dengan kemauan kita, kita menyalahkan Tuhan. Ini Tuhan tidak adil bagiku, ini Tuhan tidak baik bagiku. Kenapa tidak ada yang kuminta dari Tuhan? Pemikiran seperti ini adalah dia menggunakan pikirannya sendiri tanpa
mengandalkan Tuhan dalam permintaan apa yang dia minta. Tuhan ingin mau kita meminta dengan mengandalkan Tuhan, dengan tidak menyalahkan Tuhan ketika apa yang kita minta tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita jangan menyalahkan Tuhan. Karena seperti doa Bapa kami, Dia mengajarin kita untuk jadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan menjadi kehendak kita, bukan menjadi keinginan kita, adik-adik. Bukan menjadi kemauan kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan. Istilahnya bersyukur dalam setiap kehidupan. Adik-adik yang terkasih di rumah, kita tetap berdoa, kita tetap memohon pada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi beban kita. Tetapi ingat satu hal yang sangat penting adalah jadilah kehendaknya. Jadilah kehendak Tuhan. Bukan jadilah kehendak kita sebagai manusia, tetapi jadilah kehendak Tuhan. Adik-adik, dalam pembacaan kita pada saat ini mengajari kita untuk terus tetap memiliki hati yang mengasihi, hati yang menolong satu dengan yang lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain di saat mereka butuh, di saat mereka butuh dan di saat kita mampu, boleh kita melakukannya. Sama seperti Elisa tadi, dia tidak memikirkan dirinya, tetapi dia memikirkan orang yang 100 orang pada saat itu yang sedang kelaparan pada saat itu. Dan firman Tuhan mengajarin kita pada pagi hari ini, sekali lagi tetaplah berdoa, tetaplah meminta, tetapi jadilah kehendaknya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, kebenaran firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini Tuhan, yang terus mengajarin kami Tuhan untuk terus mengasihi, untuk terus peduli terhadap satu dengan yang lain Tuhan, dan untuk terus tetap berdoa, tetap memohon kepada Engkau. Tetapi jadilah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, janganlah menjadi keinginan kami, biarlah Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dan Engkau berkati juga Tuhan adik-adik kami di rumah sekarang ini yang sedang mengikuti online Tuhan. Jadikanlah mereka anak-anak yang selalu setia dan taat pada Engkau Tuhan, yang bisa menjadi teladan dimanapun mereka berada Tuhan. Dan Engkau berkati juga Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan. Engkau berkati dalam sekolah mereka, terlebih-lebih juga Tuhan cita-cita mereka Engkau berkati. Dan kedua orang tua mereka yang tinggal bersama-sama dengan mereka Tuhan, Engkau berkati dalam usaha pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong dan memberkati keluarga mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Oke, terima kasih Kak Wani untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya dapat berkat, kekuatan untuk setiap kita yang mendengar dan juga anak-anak di sekolah minggu dimanapun berada ya Kak Delvi ya. Amin. Oke, perkumpulannya ya, kalau adik-adik yang ingin memberikan persembahan untuk mendukung ibadah sekolah minggu tempat ini bisa berikan ke orang tuanya atau bisa langsung ditransfer ke rekening bendahara kita Ibu Eli ya. Dan juga yang tadi Kak Delvi ya disampaikan, minggu depan kita mulai ibadah tatap muka. Tatap muka di gereja. Iya, dimulai pukul Ingat ya adik-adik, ya, mulainya jam berapa Kak Delvi? 8:30. Jadi ingat adik-adik, minggu depan kalau sama mamanya, sama kokonya, sama cicinya tolong diantarin ke gereja untuk ibadah sekolah minggu di gereja ya. Jadi minggu depan adik-adik bisa ibadah tempat ini dimulai pukul 8.30 ya, tetap menerapkan protokol kesehatan, pakai maskernya, cuci tangan, semuanya ya, kita sama-sama memuji Tuhan tempat ini. Dan satu lagi Kak Delvi ya, nanti tanggal 17 April minggu depannya lagi kita akan merayakan Paskah bersama di tempat ini. Puji Tuhan. Ya, nanti kita akan ada game-game seru yang ada ya, pasti kok. Pokoknya banyak gamenya di belakang, ada cari telur, ya pokoknya banyak deh.
Ya, adik-adik nanti tetap kita prioritas ibadah, setelah ibadah kita baru sama-sama ya. Nanti diinfokan ya ke teman-temannya yang lain, Boleh. diajak teman-temannya. Ya, kalau ada teman, oh kok pengen ikut, silakan datang. Ya, kita sama-sama beribadah tempat ini memuliakan nama Tuhan. Ya, itu aja pengumumannya. Kiranya dapat diperhatikan. Untuk minggu depan sekali lagi kita akan memulai ibadah tatap muka. Ya, pukul 8:30 pagi sampai 9:30. Oke, itu aja. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian Janjimu di Fajar pagi hari. Nanti Kak Delvi akan menutup ibadah pagi hari ini dalam doa. Katakan ketika ku hadapi, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Silakan untuk dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Benar Tuhan, kasih-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami, tak putus-putusnya rahmat-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami masih boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu walaupun masih secara online. Kami yakin dan percaya bahwa berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan akan terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk semakin setia dan takut akan Engkau. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Bapa, yang boleh mengambil bagian dalam ibadah online pada pagi hari ini. Engkau berkati kehidupan mereka dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, kecerdasan, kepandaian yang daripada Allah. Engkau berkati setiap pendidikan mereka, masa pertumbuhan mereka ya Bapa. Kiranya boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan terus mempermuliakan Engkau di sepanjang hidup mereka. Engkau juga berkati orang tua mereka ya Tuhan, yang Engkau boleh terus pakai untuk boleh mendidik, mengajar dan membimbing anak-anak ini ya Bapa. Engkau senantiasa berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Apapun segala usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk acara Paskah yang akan dirayakan pada tanggal 17 nanti oleh anak sekolah minggu dan youth. Tuhan, segala rencana yang telah kami rencanakan kiranya boleh jadi sesuai dengan pertolongan Tuhan. Engkau juga berkati setiap anak-anak-Mu
yang akan hadir, berikan kekuatan, kesehatan, lawatan yang daripada Allah, dan Engkau jamah tempat ini dijauhkan dari segala virus-virus yang membahayakan Tuhan. Kiranya setiap rencana Paskah yang telah dirancang boleh berjalan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya di Shalom. rumah. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.